Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan psikologi dan pendidikan anak tunarungu. Kelompok 1 yang beranggotakan Akila Lutfiana Arafah, Fitriani, Lydia Pertiwi, Rana Maulida Zain, dan Rafin Dimasya. Sebelumnya, kita akan memulai perkenalan menggunakan bahasa isyarat. Dimulai dari Akila Lutfiana Arafah. Selanjutnya oleh Fitriani. Dilanjutkan oleh Lydia Pertiwi. Akan dilanjutkan oleh Rafin Dimasya. Baik, selanjutnya masuk ke materi yang pertama, yaitu etiologi atau penyebab tunarungu. Nah, etiologi atau penyebab dari ketunarunguan sangat bervariasi, namun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya masalah kromosom yang diturunkan atau kayak genetik gitu. Kalau misalkan orang tuanya memang tunarungu dari lahir keturunan gitu, jadi nanti anaknya bisa ada kemungkinan untuk menjadi tunarungu juga. Tapi kalau misalkan ada sebab seperti rubella atau trauma fisik atau sebab-sebab lain, maka itu tidak dimungkinkan dia terkena tunarungu juga. Selanjutnya ada malformasi kongenital. Terus selanjutnya ada infeksi kronis, tulang tengkorak yang retak, dampak mendengar suara yang keras, penyakit virus seperti rubella pada saat kehamilan ibu. Yang terakhir ada sifilis kongenital. Sifilis kongenital adalah suatu infeksi serius yang dapat berdampak kecacatan seumur hidup dan mematikan pada bayi baru lahir. Nah, biasanya ibu hamil terinfeksi Treponema pallidum dapat menularkan bakteri tersebut ke janin melalui plasenta ke dalam tubuh janin, di mana itu bisa menyebabkan ketunarunguan kepada bayinya. Selanjutnya ada batasan atau karakteristik pada tunarungu. Menurut Atmaja, karakteristik tunarungu ini sangat kompleks dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Secara kasat mata, keadaan tunarungu seperti anak normal pada umumnya apabila dilihat dari beberapa karakteristik yang berbeda dalam segi bahasa dan berbicara adalah sebagai berikut. Karakteristik
Belum, masih yang sebelumnya, Ran. Yang sebelumnya. Batasan atau karakteristik itu pada tunarungu, yang pertama ada miskin kosakata. Anak tunarungu juga mempunyai karakteristik terutama keterbatasan kosakata. Hal ini menyebabkan anak tunarungu kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang kedua, mengalami kesulitan dalam mengartikan ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, yaitu mengucapkan kata-kata yang kurang jelas. Hal ini dapat diatasi dengan metode drill, yaitu anak melakukan latihan kata-kata secara berulang-ulang sampai anak terampil atau terbiasa dengan artikulasi yang tepat dan jelas. Yang ketiga, kurang memahami irama dan gaya bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi dengan orang lain, sedangkan anak tunarungu mempunyai permasalahan dalam bicaranya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, kesulitan memahami kalimat-kalimat yang kompleks atau kalimat yang panjang serta bentuk kiasan. Maka dari itu, anak harus dilatih secara berulang-ulang sehingga anak terampil mengucapkan kata-kata dengan artikulasi yang tepat dan jelas. Next. Selanjutnya ada karakteristik tunarungu menurut Sumantri. Yang pertama ada perkembangan bicara dan bahasa, perkembangan kognitif anak tunarungu, perkembangan emosi anak tunarungu, perkembangan sosial anak tunarungu. Yang terakhir ada perkembangan perilaku anak tunarungu. Sedangkan menurut Peter ada beberapa karakteristik anak, yaitu perkembangan kognitif anak tunarungu, perkembangan psikologis pada anak tunarungu, dan perkembangan sosial anak, serta perilaku anak. Ya, selanjutnya yaitu dampak tunarungu terhadap perkembangan kognitif, emosi, dan sosial. Seberapa jauh dampak ketunaan pada pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh kerusakan secara kualitatif, derajat ketunaan, dan saat terjadinya. Yang paling parah adalah apabila kerusakan pendengaran terjadi pada rentang frekuensi suara manusia. Sedangkan kalau hanya pada suara musik atau suara yang rendah, maka tidak terlalu mengganggu pendidikan. Ketunarunguan memiliki dampak yang sangat besar pada anak, terutama terhadap perkembangan bahasa, intelektual, dan perkembangan kepribadian dan sosial. Yang pertama itu perkembangan bahasa. Perkembangan kognitif anak tunarungu sangat dipengaruhi oleh perkembangan bahasa, sehingga hambatan pada bahasa akan menghambat perkembangan inteligensi anak tunarungu. Secara historis, anak tunarungu mengalami kesulitan yang besar dalam bahasa, sehingga tak jarang dijuluki tuli dan bisu, yaitu mereka tidak bisa mendengar dan berbicara. Namun, istilah tersebut tidak beralasan setelah ditemukan bahwa kemampuan mendengar dan kemampuan berbicara tidak berhubungan secara langsung. Menurut Otomo dan Ganmon, bunyi-bunyi pembicaraan yang dilakukan bayi tunarungu dengan bayi normal pada saat babbling tidak berbeda sampai usia kurang lebih 6 bulan. Yang kedua yaitu perkembangan intelektual dan prestasi akademik. Penelitian menunjukkan perbedaan cara berpikir anak tunarungu dengan anak normal dalam tugas nonverbal, mengemukakan bahwa perbedaan itu lebih disebabkan oleh kurangnya stimulasi kognitif dan penerimaan sosial emosional, dan bukan karena hambatan bahasa. Kerendahan tingkat inteligensi anak tunarungu bukan berasal dari hambatan intelektualnya yang rendah, melainkan karena secara umum inteligensinya tidak mendapat kesempatan untuk berkembang. Aspek inteligensi yang bersumber pada penglihatan dan motorik tidak banyak mengalami hambatan, tetapi justru berkembang lebih cepat. Ada beberapa ahli ilmu jiwa mengatakan bahwa kemampuan kognitif sangat erat hubungannya dengan bahasa. Sebaliknya, ada pula yang berpendapat bahwa anak tunarungu tidak harus lebih rendah taraf inteligensinya dibandingkan anak pada umumnya.
Fungsi intelektual anak tunarungu juga sulit diukur karena kebanyakan alat ukurnya berbentuk verbal, di mana sangat bergantung pada kemampuan bahasa seseorang meskipun banyak penelitian menunjukkan adanya pengaruh ketunarunguan terhadap fungsi inteligensi, namun secara keseluruhan sebenarnya inteligensi itu sendiri tidak berpengaruh. Selanjutnya perkembangan sosial dan emosional. Manusia sebagai makhluk sosial selalu memerlukan kebersamaan dengan orang lain. Demikian pula anak tunarungu, ia tidak terlepas dari kebutuhan tersebut, akan tetapi karena mereka memiliki kelainan dalam segi fisik, biasanya akan menyebabkan suatu kelainan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Selanjutnya, Selanjutnya ada lapangan pekerjaan atau vokasi bagi tunarungu. Setiap orang yang memiliki kelainan fisik atau mental yang dapat mengakibatkan gangguan, bahkan mampu menjadi hambatan setiap individu dalam menjalankan kegiatannya. Permasalahannya terkait penyandang disabilitas yang ada di Indonesia menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah yang harus segera ditangani. Saat ini di Indonesia, penyandang disabilitas juga menjadi fokus utama pemerintah untuk mendapatkan pendidikan yang selaras. Pendidikan ialah hak bagi setiap warga negara, tidak hanya dikhususkan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, namun bagi mereka siswa yang berbeda dan keterbelakangan dari peserta didik pada umumnya. Saat ini sering kita menyebutnya dengan istilah anak berkebutuhan khusus atau ABK, yaitu anak yang dalam proses pendidikan memerlukan suatu pelayanan yang lebih detail, berbeda dengan anak pada umumnya. Kegiatan vokasional merupakan suatu bentuk kegiatan yang menghubungkan dengan satu bidang kebiruan atau keterampilan yang meliputi keterampilan fungsional. Kecakapan fungsional ini merupakan pendidikan keterampilan, yaitu program pendidikan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan peserta didik sebagai bekal hidup saat terjun di dunia kerja atau dunia masyarakat. Sebagian masyarakat masih banyak yang memandang sebelah mata tentang pendidikan peserta didik yang menyandang disabilitas untuk bisa melanjutkan ke dunia kerja. Masyarakat juga masih beranggapan bahwa siswa yang memiliki berkebutuhan khusus tidak mampu bersaing dengan siswa normal pada umumnya. Banyak hal yang menjadi hambatan, yaitu apabila penyandang disabilitas tidak memiliki kesempatan belajar dalam mengasah keahlian mereka, sehingga peluang yang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus cukup minim dan sangat rentan tertinggal. Padahal, di sisi lain mereka juga memiliki keinginan yang sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, kelebihan yang dimiliki anak-anak berkebutuhan khusus juga harus diasah dengan baik, agar nantinya mampu bersaing dengan anak-anak normal lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kanasya. Nah, oleh karena itu, salah satu cara dengan berwirausaha merupakan kegiatan utama untuk membangun ekonomi dan fungsi untuk melakukan inovasi serta kombinasi-kombinasi yang baru untuk bersaing dengan terobosan yang baru. Nah, sebenarnya tuh kalau misalkan lapangan pekerjaan untuk anak ABK, terutama pada anak tunarungu ini sebenarnya banyak banget ya. Nah, karena salah satunya yang kita ambil itu kan bisa fotografer. Nah, fotografer ini sebenarnya udah banyak banget ya, karena saya sendiri juga ada punya temen gitu yang dia kebetulan emang tunarungu, tapi karena emang dia bidangnya jago di fotografer, jadi dia menekuni fotografer itu. Nah, karena fotografer ini kan sebenarnya ya nggak limit ya, maksudnya nggak cuman karena dia punya disabilitas terus dia jadi tunarungu, karena yang kita normal juga sebenarnya bisa aja, jadi sebenarnya nggak ada batasan juga. Nah, yang kedua itu ada petugas tiket atau penjaga tol. Nah, ini mungkin kita sering lihat kali ya di jalan-jalan itu ada juga orang yang memiliki keterbatasan, yaitu tunarungu itu. Nah, ini bisa juga nih
petugas tiket tol juga bisa. Nah, yang ketiga itu ada chef atau koki. Nah, ini banyak banget kalau di film-film atau di apa namanya, yang sering kita lihat juga, ini juga chef atau koki juga banyak banget yang walaupun dia memiliki keterbatasan, dia tetap, apa namanya, ya tetap karena emang dia hobinya chef atau koki, itu juga banyak sih sebenarnya lapangan pekerjaan kalau buat yang terutama yang tunarungu ya, karena kan kalau tunarungu itu kan dia nggak bisa dengar. Nah, walaupun dia nggak bisa dengar tuh, jadi nggak, apa namanya, ya masih bisa lah mereka nyari kerja selain jadi fotografer atau petugas petugas tiket. Nah, yang keempat itu ada office boy. Nah, office boy ini itu bisa jadi kalau misalkan ya office boy. Nah, office boy ini juga sebenarnya bisa aja sih, apa namanya, buat yang anak tunarungu juga. Nah, yang kelima itu ada pramuniaga minimarket. Nah, ini juga kalau ini sebenarnya banyak sih karena saya juga sebenarnya sering ngelihat ya dan selain fotografer atau petugas tiket itu ini saya juga sering lihat kalau lagi di minimarket. Jadi walaupun mereka memiliki keterbatasan juga, ya misalnya tadi contohnya ada autis atau Down syndrome atau tunarungu, ini juga mereka banyak banget yang apa namanya, memiliki keterbatasan tersebut, tapi mereka tuh tetap bisa ngehandle customer-nya dengan baik gitu, walaupun mereka memiliki keterbatasan tersebut gitu. Nah, yang keenam itu ada desain visual. Nah, desain visual ini ada gangguan komunikasi atau misalkan gagap atau tunarungu. Nah, sebenarnya desain visual ini juga kan nggak mesti harus apa ya? Ya walaupun mereka nggak bisa berkomunikasi dengan baik, tapi kan mereka bisa dengan mengutarakannya itu kan dengan melalui visual gitu. Nah, yang ketujuh juga ada customer service. Nah, customer service ini juga iya suka ngeliat juga sih customer service walaupun mereka yang tadi ada low vision, ada tunanetra. Jadi mereka ini melakukan pekerjaan customer service ini walaupun tadi ya karena dia memiliki low vision atau tunanetra sekalipun, mereka itu melakukannya melalui komputer gitu. Jadi mereka berkomunikasinya pun melalui teknologi, makanya itu kenapa kita juga penting banget sih untuk dekat dengan teknologi. Nah, jadi itu beberapa dari lapangan pekerjaan untuk tunarungu dan mungkin untuk anak disabilitas yang lainnya sebenarnya sih masih banyak ya. Kalau menurut saya sih banyak banget karena nggak limit gitu, walaupun mereka memiliki keterbatasan, tapi mereka masih tetap bisa apa ya, maksudnya mencari pekerjaan dengan layak dan diterima oleh masyarakat gitu, walaupun mereka memiliki keterbatasan tersebut. Mungkin ada ya beberapa dari yang tempat-tempat memang yang nggak mengizinkan karena keterbatasan tersebut. Tapi kalau menurut saya kalau sekarang ya karena mungkin teknologi udah canggih, pasti sekarang banyak sih karena saya suka ngeliat di berita-berita di TV-TV juga sekarang udah alhamdulillah kok mereka udah bisa ikut pekerjaan walaupun mereka memiliki keterbatasan tersebut. Mungkin sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.